warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Junita Sari. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan mereview sebuah artikel dengan judul Analisis Gangguan Bahasa pada Anak melalui Kajian Psikolinguistik. Baiklah, sebelum masuk pada pembahasan, kita uraikan terlebih dahulu pengertian dari psikolinguistik. Secara etimologi, kata psikolinguistik terbentuk dari kata psiko dan linguistik. Kedua bidang ilmu ini secara prosedur dan metodenya berbeda, namun keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya. Hanya objek materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikolinguistik mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Secara teori, tujuan utama psikolinguistik adalah mencari suatu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Dengan kata lain, psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur ini diperoleh, digunakan pada waktu berturut dan pada waktu memahami kalimat-kalimat penutur ini. Secara medis, menurut Siddhartha 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu 1. Gangguan berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, dan ketiga gangguan berpikir. Ketiga gangguan itu masih dapat diatasi kalau penderita gangguan ini mempunyai daya dengar yang normal. Jika tidak, maka menjadi sukar atau bahkan sangat sukar. Kemudian kita masuk ke landasan teori, ada gangguan berbahasa. Secara umum, gangguan berbahasa dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, gangguan berbahasa karena faktor medis. Yang kedua, gangguan berbahasa karena faktor lingkungan sosial. Gangguan berbahasa karena faktor medis yaitu gangguan yang diakibatkan oleh kelainan fungsi otak maupun adanya disfungsi alat berbicara. Gangguan berbahasa karena faktor lingkungan sosial yaitu adanya gangguan berbahasa yang diakibatkan oleh lingkungan sosial di mana seorang individu tinggal. Misalnya, gangguan yang disebabkan karena terpinggirkan dari interaksi lingkungan manusia, sehingga individu yang bersangkutan tidak mendapatkan input bahasa sama sekali. Kemudian, jenis-jenis gangguan berbahasa. Secara medikal, ada 3 kelompok gangguan berbahasa. Sayer 2009. Gangguan tersebut antara lain yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, dan ketiga gangguan berpikir. Ketiga jenis gangguan itu masih bisa disembuhkan sepanjang penderita mempunyai daya dengar yang normal. Kemudian jenis gangguan berbahasa pada anak-anak. Ada berbagai macam gangguan berbicara pada anak-anak. Beberapa gangguan ini dideteksi secara dini sehingga hal ini tentunya akan memudahkan para orang tua untuk mencari solusi untuk menangani gangguan tersebut. Yang pertama ada spektrum autisme. Yang kedua aprakarsia lisan. Yang ketiga disleksia. Yang keempat speech delay atau hambatan berbicara. Kemudian yang keempat, penyebab gangguan berbahasa pada anak. Gangguan berbahasa atau berkomunikasi pada umumnya dapat dikategorikan sebagai berikut. Gangguan berbicara yang disebabkan 1. Masalah artikulasi, kedua gangguan bersuara, ketiga masalah kefasihan, keempat afasia karena ketidaksempurnaan perkembangan otak, kelima keterlambatan berbicara yang dapat dipicu faktor lingkungan, gangguan pendengaran atau gangguan tumbuh kembang. Kemudian gangguan akibat kondisi tertentu seperti 1. Kesulitan belajar yang menjadi sebab maupun akibat gangguan berbahasa. Yang kedua, cerebral palsy atau lumpuh otak. Yang ketiga, retardaksi atau keterbelakangan mental. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Artinya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gangguan bahasa pada anak usia dan di atas 3 tahun menggunakan pendekatan deskriptif. Instrumen penelitian adalah human instrument. Peneliti menjadi alat pengumpul data utama sekaligus menganalisis langsung data yang dikumpulkan. Peneliti menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, dan membuat seimbang atas penelitian yang dilakukan. Kemudian kita masuk hasil dan pembahasan.
Dalam penelitian ini, objek fokusnya mengenai analisis gangguan bahasa dan alasan-alasan kenapa si anak mengalami keterlambatan berbahasa. Dan analisis ini juga akan dikaitkan pada psikolinguistik. Aditya adalah anak laki-laki yang lahir di Medan tanggal 12 Agustus 2011. Adit adalah adik teman saya dan sekaligus tetangga saya. Dari umur 3 tahun, Adit sudah mengalami keterlambatan berbahasa. Hingga memasuki sekolah dasar, Adit masih celat. Untuk seumuran Adit yang menginjak 9 tahun, masih susah menyempurnakan bahasa dan memperoleh pembelajaran. Nah, dari analisis di atas, 1. Gangguan berbicara akibat faktor lanyar atau pita suara. Suara yang serak dan bahkan kadang hilang-hilang adalah salah satu ciri adanya gangguan pada pita suara. Dari intonasi yang saya dengar bahwa Adit memiliki suara yang sedikit serak dan bulat, lalu pelafalan yang saya dengar juga kurang jelas. Ini saya buktikan ketika Adit masih berumur 3-5 tahun. Lalu sekarang sudah ada perubahan ketika Adit berusia 7-9 tahun, pelafalan sudah mulai jelas dan suara serak masih terdengar tetapi tidak merubah bentuk suara pada Adit. Pada umur 3 tahun hingga memasuki kelas 2 SD, Adit masih kekurangan banyak fonem. Dari huruf vokal, Adit masih kekurangan saat berbicara. Seperti gatan menjadi gaan, fatan menjadi atan, gopek berubah menjadi opek, 1000 jadi ibu. Berhasil mengucapkan fonem dengan benar pada satu kata, namun salah pada fonem yang lain. Misalnya fonem N diucapkan dengan benar pada kata nangis, tetapi ketika melafalkan kata nakal, maka dilafalkan makal. Hasil penelitian kedua terhadap narasumber yang mengenai nama akar yang lahir di dari tahun kelahiran 2014 ini memiliki masalah gangguan berbahasa sehingga beberapa ucapan tidak terdengar jelas bahkan adanya perubahan huruf lain atau menggunakan perubahan zat seperti contohnya pada narasumber selalu mengucapkan terlalu cepat dalam berkomunikasi seperti yang sudah saya uji dengan membaca teks cerita. Akar terlihat di sini meja huruf yang muncul dibaca akan berbeda dengan apa yang dia cari. Orang tua dari Akar saat itu membantu saya supaya anaknya ingin membaca. Contohnya, ibu aja, ece, ece, iri, te, ata. Kemudian Akar, ece, ece, iri, te, ata. Namun saat dibaca menjadi berita. Pada saat itu saya masih mengira bahwa dia tidak bisa mengucapkan huruf C, tapi bacaan teks itu berlanjut. Kemudian saya berpikir bahwa Akar terlihat sulit untuk mendapatkan huruf yang diajarnya. Padahal dengan usianya sudah memasuki 7 tahun, seharusnya akan terlihat pandai dalam mengeja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan dikemukakan dapat kesimpulan bahwa 1. Pada anak berusia 5-10 seseorang sudah seharusnya berbicara dengan lancar. Kedua, dalam tata cara pelafalan kosakata banyak dipengaruhi oleh berbagai pihak, antara lain orang tua, keluarga, tetangga, teman-temannya, pihak agama, guru, dan media informasi seperti televisi. Kemudian yang ketiga, orang tua harus berperan aktif untuk membiasakan anaknya berbicara sesuai dengan huruf dan pelafalannya. Yang keempat, dalam keterlambatan dialek kosakata atau fonem dipelajari secara tidak langsung oleh sang anak melalui pola bersosialisasi dan ujaran-ujaran orang terdengarnya. Gejala lain adalah sekoel atau pelafalan sampai mempengaruhi dan disadari oleh seorang tua dan penyelenggara oleh guru di bangku sekolah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.